Halo anak-anak pintar Indonesia, jangan lupa terus dukung channel Bapak ya dengan cara di like videonya, tekan share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih semuanya. Halo anak-anak pintar Indonesia, apa kabar semuanya? Jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik kelas 6, tema 9, menjelajah angkasa luar. Nah, anak-anak kelas 6, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu subtema 3 dari pembelajaran yang terakhir, yaitu pembelajaran 4, 5, dan 6. Oke, anak-anak kelas 6, kita mulai pembelajaran hari ini dengan jiwa yang semangat dan hati yang bahagia. Ayo kita mulai. Oke, anak-anak kelas 6, kita mulai pembelajaran hari ini di pembelajaran 4 ya. Perhatikan pada gambar, di sana ada gambar pesawat bertenaga matahari. Pesawat bertenaga matahari. Ayo kita baca bacaan berikut ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kesempatan manusia untuk melakukan penjelajahan ke angkasa luar. Penjelajahan ke angkasa luar dilakukan untuk mengetahui lebih banyak tentang kemungkinan kehidupan di luar bumi kita. Hal itu juga mendorong semakin canggihnya teknologi transportasi udara. Salah satu hasil berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kebutuhan manusia untuk melakukan transportasi udara. Transportasi udara yang dikembangkan dengan menggunakan energi alternatif untuk mengurangi pemakaian bahan bakar fosil yang mencemari lingkungan. Seorang penemu balon berkebangsaan Swiss, Bertrand Piccard, yang bekerjasama dengan sebuah perusahaan dari Swiss melakukan uji coba dalam pembuatan pesawat berbahan bakar energi matahari. Rentang pesawat ini dibuat lebar sekitar 72 meter. Hal ini dilakukan agar panel surya di atasnya dapat mengumpulkan energi matahari cukup banyak. Pesawat ini digunakan untuk melakukan misi keliling dunia secara bertahap. Pada bulan April 2016, pesawat ini tiba di California, Amerika Serikat pada tahap 9 dari seluruh perjalanan yang direncanakannya mulai bulan Maret tahun 2015. Oke anak-anak, selanjutnya adalah kunci jawaban halaman 172. Kegiatan ayo berdiskusi. Berdasarkan bacaan singkat yang di atas tadi ya, lakukan diskusi dengan teman sebangkumu untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama adalah, mengapa manusia ingin menemukan pesawat terbang berbahan bakar energi surya? Jawabannya, karena manusia ingin mengganti pesawat terbang berbahan bakar fosil yang mana bahan bakar fosil tersebut terbatas dan tidak dapat diperbarui serta bisa mencemari lingkungan ya. Nomor 2, apakah keunggulan pesawat terbang berbahan bakar energi surya ini dibandingkan dengan berbahan bakar fosil? Jawabannya, keunggulannya adalah bahan bakar energi surya dapat diperbarui, tidak akan habis dan tidak akan mencemari lingkungan. Nomor 3, apakah dampak dari penemuan tersebut terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat pada umumnya? Jadi jawabannya yaitu dampak bagi lingkungan adalah mengurangi tingkat pencemaran lingkungan, terutama pencemaran udara. Lalu dampak bagi masyarakatnya adalah banyaknya alternatif yang bisa dipilih oleh masyarakat dalam pemakaian transportasi udara, serta memberikan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakatnya. Oke anak-anak, berikut ini juga kunci jawaban dari soal yang ada di buku cetak kalian halaman 174 ya. Transportasi air sebelum modernisasi, tenaga penggeraknya yaitu tenaga manusia dan tenaga angin. Transportasi air setelah modernisasi, tenaga penggeraknya yaitu mesin bermotor. Transportasi udara sebelum modernisasi, tenaga penggeraknya yaitu udara panas. Transportasi udara setelah modernisasi, tenaga penggeraknya yaitu mesin. Fungsi dari transportasi air sebelum modernisasi yaitu alat transportasi, semuanya sama ya sebagai alat transportasi. Contoh gambarnya berikut ini ya. Tenaga angin kapal ya. Lalu yang tenaga transportasi air bertenaga mesin. Lalu transportasi udara yang menggunakan udara panas.
ya, sebelum modernisasi dan setelah modernisasi bertenaga mesin yaitu pesawat terbang. Selanjutnya yaitu kunci jawaban halaman 175. Modernisasi memang memberikan dampak baik langsung maupun yang tidak langsung. Demikian juga dengan dampaknya pada sistem transportasi air atau udara saat ini. Nah, bersama teman sebangkumu diskusikan dampak positif dan negatif terhadap kelangsungan hidup masyarakat maupun dampaknya terhadap lingkungan. Nah, gunakan diagram berikut untuk mencatatnya. Jadi dampak modernisasi terhadap sistem transportasi air dan udara ya. Dampak positif terhadap kehidupan masyarakat yaitu bisa biayanya relatif murah ya. Dapat mengangkut lebih banyak orang. Waktu tempuhnya lebih cepat, transportasi udara ya. Dapat mengantarkan masyarakat ke tempat yang lebih jauh menggunakan air atau udara. Dapat mengantarkan masyarakat ke tempat yang sulit dijangkau. Ini transportasi udara. Dapat bepergian lebih nyaman, transportasi udara, dan meningkatkan perekonomian negara kita. Ini dampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya dampak positif terhadap lingkungan, yaitu yang pertama adalah interaksi makin intensif terhadap terutama di lingkungan sosialnya. Lalu lingkungan lebih tertata, terutama lingkungan yang buatan, lalu meningkatkan perekonomian. Lalu selanjutnya yaitu dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Dampak negatifnya tidak ada kenyamanan hidup ya. Kenyamanan hidupnya berkurang, terutama pemukiman di sekitar bandar udara ya. Ini dari transportasi udara. Lalu menimbulkan ketergantungan ya. Dampak negatif terhadap lingkungan yaitu menyebabkan polusi atau pencemaran baik itu udara maupun di laut ya. Lalu menyebabkan polusi suara, ini transportasi udara. Lalu berkurangnya area hijau atau lahan produktif. Ini dampak negatif terhadap lingkungan. Oke, anak-anak kelas 6, kita masuk ke pembelajaran 5. Amatilah gambar-gambar berikut ini. Yang pertama adalah gambar Nicolaus Copernicus. Yang kedua itu ada Johannes Kepler. Yang ketiga Edwin Hubble ya. Siapakah mereka bertiga ini? Mari kita mulai pembelajaran berikutnya. Oke, kita mulai. Mari kita baca bersama-sama. Menyibak rahasia di angkasa luar dari masa ke masa. Manusia memang diberinya akal budi untuk terus berpikir dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, rasa ingin tahu manusia juga yang membuatnya selalu mampu meningkatkan kesejahteraannya. Banyak rahasia alam semesta yang terkuak sedikit demi sedikit. Hal ini sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu pula dengan rahasia yang ada di luar angkasa. Nah, ketika ditelusuri, sejak dahulu kala ketika memandang angkasa, manusia sudah tergelitik untuk mengetahui lebih banyak, seperti ingin mempelajari terbit dan terbenamnya matahari, ingin mempelajari deretan bintang, dan ingin mengenal bulan lebih dekat. Di Wiltshire, Inggris ditemukan Stonehenge yang diperkirakan ada sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Nah, Stonehenge ini berwujud sekumpulan batu raksasa yang disusun ke atas dalam sebuah lingkaran besar. Nah, para ilmuwan percaya bahwa bangunan itu digunakan untuk mengamati dari pergerakan matahari dan bulan. Nah, lihat pada gambar. Oke, kita lanjutkan. Ketika ditelusuri sejak dahulu kala, ketika memandang angkasa, manusia sudah tergelitik untuk mengetahui lebih banyak, seperti ingin mempelajari terbit dan terbenamnya matahari, ya, mempelajari deretan bintang, dan ingin mengenal lebih bulan lebih dekat. Ya, tadi kita udah baca yang ini ya. Nah, semakin berkembangnya peradaban, semakin banyak pula ya yang dipelajari termasuk dari angkasa luar. Nah, masyarakat Mesir mencatat pergerakan matahari dan bulan pada lempengan-lempengan batu pada tahun 400 sebelum Masehi. Nah, sementara pada 350 sebelum Masehi, astronom China Shisen mencatat ada sekitar 800 bintang dalam katalog bintang yang pertama. Oke, kita lanjutkan. Salah satu peradaban yang gigih mempelajari alam semesta adalah peradaban Yunani kuno. Sekitar 500 sebelum Masehi sampai 400 Masehi. Nah, berbagai teori alam semesta muncul dari para ilmuwan Yunani.
Di antara teori yang ada adalah Pythagoras dan teori bumi bundar. Ada juga Ptolemies ya, yang mempelajari pergerakan planet, dan Aristoteles yang menghasilkan kumpulan hasil pengamatan para astronom yang lain ya. Nah, gagasan revolusioner yang dicatat sejarah adalah ketika pada tahun 1543. Nah, pada tahun tersebut Nicolaus Copernicus ini memperkenalkan teori bahwa bumi dan planet-planet lainnya sebenarnya mengorbit mengelilingi matahari, bukanlah bumi yang menjadi pusat tata surya seperti yang dipahami kita sebelumnya. Nah, gagasan ini terus dicari tahu oleh astronom di era-era berikutnya. Pada tahun 1600, astronom Denmark ya, Tycho Brahe yang dibantu oleh asistennya Johannes Kepler menemukan bahwa planet-planet memang mengorbit matahari dalam jalur berbentuk elips. Nah, teori ini diperkuat lagi dengan pembuktian dari astronom Italia Galileo Galilei yang menggunakan teleskop untuk melakukan pengamatan di angkasa luar. Nah, tidak berhenti pada pengetahuan seputar revolusi bumi dan planet-planetnya. Nah, rahasia benda langit pun diamati dari bumi. Pada tahun 1682, Edmund Halley mengamati sebuah komet. Ia dapat menyimpulkan bahwa komet ini muncul sekitar setiap dari 76 tahun sekali. Nah, komet ini pun dikenal dengan nama komet Halley karena ditemukan oleh Edmund Halley ya. Nah, planet-planet dalam tata surya juga dikenal dan dipelajari secara bertahap ya, terus-menerus. Seperti Uranus ditemukan pada tahun 1782 adalah William Herschel. Pluto yang terjauh yang baru ditemukan pada tahun 1930, akan tetapi setelah pengetahuan semakin berkembang, nah Pluto ini kemudian tidak lagi dikelompokkan sebagai planet. Nah, jadi berbagai alat dikembangkan sejak teleskop dimanfaatkan oleh Galileo Galilei untuk mengamati angkasa luar. Nah, pada tahun 1918 teleskop Hubble mulai dioperasikan. Edwin Hubble ini menggunakannya pada tahun 1920-an untuk membuat banyak penemuan. Nah, semakin jelas juga wujud benda yang ada di luar angkasa luar ketika pada tahun 1990 teleskop angkasa luar Hubble ini dikirim memasuki dari orbit yang ada di angkasa luar. Nah, tidak berhenti di pengamatan dari bumi, rasa keingintahuan manusia membuatnya ingin mencoba menapakkan kakinya di angkasa luar. Berbagai teknologi dikembangkan untuk membuat kemungkinan tersebut, seperti roket modern pertama yang menggunakan bahan bakar cair ditemukan oleh Robert Goddard, nah ilmuwan dari Amerika. Pada tahun 1957 Soviet meluncurkan Sputnik 1, pesawat angkasa luar pertama. Jadi Yuri Gagarin dari Rusia menjadi orang yang pertama yang melakukan perjalanan ke angkasa luar ya, dan kurang dari 1 bulan kemudian disusul oleh Alan Shepard dari Amerika. Nah, setelah itu dua negara adidaya dunia itu seakan berlomba-lomba mengirimkan peralatan dan manusia yang bisa menjelajah angkasa luar. Stasiun angkasa luar Salyut yang dikirimkan oleh Soviet untuk pertama kalinya pada tahun 1971 dan disusul oleh Amerika Serikat dengan Skylab 2 tahun kemudian. Nah, jadi berbagai misi pesawat penjelajah yang diluncurkan. Pioner ke Jupiter pada tahun 1972. Voyager mengeksplorasi Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus pada tahun 1977. Pada tahun 1981 diluncurkan pesawat ulang-alik yang pertama Columbia. Nah, pesawat ulang-alik ini mengangkasa bersama dengan 10 astronot dan tinggal di angkasa selama lebih dari 1 minggu. Nah, planet Mars kemudian mendapat giliran dijelajah dan dikirimnya penjelajah Sojourner dengan pesawat luar angkasa Pathfinder Nah, tidak semua usaha manusia menambah pengetahuannya tentang angkasa luar berjalan mulus. Nah, duka, kesedihan juga pernah menyelimuti dunia ilmu pengetahuan Pada tahun 1986 pesawat ulang-alik Challenger ini meledak setelah lepas landas 7 astronot yang ada di dalamnya turut menjadi korban.
Nah, cerita dari penjelajahan yang juga tidak tersampaikan sepenuhnya ketika pada tahun 2003 pesawat ulang-alik Columbia bersama 7 astronotnya ini hancur lebur, meninggal mati dalam perjalanan pulangnya ke bumi setelah 16 hari di luar angkasa. Nah, usaha penemuan tidak sekejap berhasil, akan tetapi rasa ingin tahu manusia untuk mengasah semangatnya untuk pantang menyerah dengan menjelajah angkasa luar guna untuk membuka wawasan bagi warga bumi kita atau manusia yang ada di bumi. Oke, anak-anak, kita masuk ke pembelajaran 6. Nah, dilihat pada gambar, di sana ada gambar Yuri Gagarin dan Dr. Pratiwi Sudarmono, ya. Nah, siapa itu Yuri Gagarin? Jadi Yuri Gagarin ini adalah seorang astronot yang berasal dari Rusia. Nah, beliau adalah orang yang pertama pergi ke angkasa luar dan masuk ke orbit bulan pada tahun 1961. Nah, sedangkan Dr. Pratiwi Sudarmono adalah wanita Indonesia pertama yang lolos seleksi NASA untuk menjelajah angkasa luar. Wah, luar biasa ya, seorang perempuan. Sedianya ia akan diberangkatkan sebagai kru spesialis dalam peluncuran satelit Indonesia, yaitu Palapa B3. Namun sayang, pada tahun 1986 pesawat ulang-alik Challenger ini meledak dalam penerbangannya. Oleh karena itu NASA membatalkan penerbangan dan Palapa B3 diluncurkan tanpa kehadiran dari astronot Indonesia. Oke, selanjutnya ini adalah kunci jawaban dari halaman 197, kegiatan dan kebutuhan dasar dari para astronot, ya. Nah, bagaimana para astronot ini makan? Jadi cara memenuhinya di luar angkasa ini bagaimana sih astronot makan di luar angkasa? Ya, di gravitasi yang rendah, makanan serta minuman ini dipastikan melayang jika tidak ditaruh di tempat yang khusus. Nah, oleh karena itu, makanan dan minuman di luar angkasa berupa kemasan agar tidak rusak dan makanannya bisa tersimpan dalam jangka waktu yang lama. Nah, makanannya ditaruh di atas nampan dan dibungkus dengan jaring-jaring agar tidak melayang kemana-mana. Lalu bagaimana para astronot tidur? Nah, jadi para astronot tidur, ya. Para astronot ini tidurnya di ruang tidur dengan kantong tidur, ya. Ada kantong tidurnya agar tidak melayang. Jadi para astronot ini mengikat tubuhnya, ya, agar tidurnya nyenyak di antara suara mesin pesawat yang bising. Mereka menggunakan penutup mata dan penutup telinga, ya, menggunakan kantong tidur, ada kantongnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa sajakah yang diperlukan untuk menjadi seorang astronot? Ya, kalian pasti pengen menjadi seorang astronot, bukan? Nah, kalau di antara kalian ada yang mau menjadi astronot, jadi menurut Badan Antariksa Amerika atau NASA, syarat-syarat menjadi astronot itu antara lain sebagai berikut, ya. Pertama, kewarganegaraan, harus mempunyai negara sebagai dasar hukumnya. Yang kedua, latar belakang pendidikan, mempunyai kemampuan di bidang akademis tertentu. Yang ketiga, pengalaman, minimal memiliki setidaknya pengalaman 3 tahun bekerja di bidang yang terkait jurusan yang sesuai dengan setelah kalian lulus, ya. Yang keempat, fisik, lulus dari tes fisik calon astronot NASA, ya. Yang kelima, soft skill, memiliki kejiwaan kepemimpinan, mampu bekerja dalam tim, serta kemampuan komunikasinya sangat baik, ya, terutama dalam bahasa Inggris. Jadi seperti itu, ya. Jadi ini adalah syarat-syarat, ya, ketentuan kalau kalian punya cita-cita menjadi astronot, ya. Semoga cita-cita kalian berhasil. Bapak doakan kalian bisa menjadi seorang astronot, ya. Gapailah cita-citamu, bekerja keras, belajar dengan tekun, ya. Rajin membaca dan jangan lupa belajar bahasa Inggris yang baik. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Kalian lihat pada gambar di sana ada kreasi dari tutup botol, dari botol plastik yang sudah tidak digunakan, ya. Mereka membuat pesawat ulang-alik, ya, yang ke luar angkasa Apollo. Di sana ada kreasi seorang astronot yang memakai baju astronot, ya. Nah, ini ada kreasi yang sangat menarik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih semuanya.